Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 416-420. Bab 416. Di dalam departemen penjualan. Seorang pria parubaya berjas dan kacamata berbingkai emas berdiri di depan Liu Chenwei, menghina Liu Chenwei dengan ekspresi buas. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Karena dia bisa merasakan bahwa Liu Chenwei yang dimarahi saat ini pasti ada hubungannya dengan tidak membeli rumah hari itu. Dan karyawan di departemen penjualan bersembunyi setelah melihat Liu Chenwei dimarahi, seolah-olah mereka takut terlibat, tidak ada yang berdiri untuk berbicara mewakili Liu Chenwei. Saudari Chenwei sangat menyedihkan. Dia sudah menjadi wakil presiden Hengke Real Estate, tapi siapa sangka dia akan tertipu oleh orang yang berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Benar, kudengar bos perusahaan kita sangat marah ketika mengetahui hal ini, dan langsung menurunkan Nona Chenwei dari wakil presiden menjadi wiraniaga. Diturunkan menjadi wiraniaga. Ini benar-benar jatuh secara langsung dari surga ke neraka. Jika bukan karena kejadian ini, bagaimana manajer baru kian berani berbicara seperti itu kepada Suster Chenwei? Benar, manajer Ma dipecat karena insiden Nona Chenwei, hei. Beberapa pramuniaga berkumpul dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata gadis penjual ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Karena Fendi Zanders tahu bahwa di antara gadis penjual, orang yang berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya adalah dirinya sendiri. Karena Fendi Zanders tidak membeli rumah hari itu, Liu Chenwei terlibat dan diturunkan langsung dari wakil presiden perusahaan menjadi karyawan biasa di departemen penjualan. Dan manajer baru kian melihat bahwa Liu Chenwei tampan dan bertubuh seksi, jadi dia ingin berhubungan seks dengan Liu Chenwei di dalam hatinya. Sayangnya wanita seperti Liu Chenwei sama sekali tidak menyukainya sebagai manajer penjualan. Di mata Liu Chenwei, meskipun dia tidak dapat menemukan generasi kedua yang super kaya seperti Fendi Zanders, dia harus menemukan bos perusahaan sebagai mitra. Jadi Liu Chenwei langsung menolak manajer Qian di depan semua orang, dan apa yang dia katakan sangat buruk, yang membuat manajer Qian merasa sangat malu, dan mulai dengan panik mencari-cari kesalahan dan menindas Liu Chenwei. Hari ini, Liu Chenwei hanya terlambat beberapa menit, dan dimarahi habis-habisan oleh manajer Qian, dan omelan tersebut belum berhenti sampai sekarang. Meskipun Liu Chenwei tampak wanita yang kuat, tetapi dia dimarahi begitu lama di depan banyak kolega dan pelanggan, mungkin orang normal tidak akan mampu menanggungnya. Saat ini, Liu Chenwei menangis terseduh-seduh hingga riasan menutupi seluruh wajahnya. Dia terlihat sangat menyedihkan sehingga membuat orang ingin memeluk dan menyayanginya. Tapi manajer Qian terus menghina Liu Chenwei, seolah dia tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Mengapa manajer Qian ini bertindak sejauh ini? Benar, saudari Chenwei hanya terlambat beberapa menit untuk ini. Saya pikir kita harus lebih berhati-hati terhadap manajer Qian di masa depan. Saya pikir orang ini mungkin sedikit mesum. Bukankah dia baru saja ditolak oleh Sister Chenwei? Adapun balas dendam pada Sister Chenwei seperti ini. Beberapa gadis penjual bersembunyi di kejauhan dan berbisik. Karena Fendi Zanders tidak jauh dari gadis-gadis ini, dia kebetulan dapat mendengar apa yang dikatakan gadis-gadis ini. Saudari Chenwei sudah menjadi wakil presiden perusahaan kita. Jika bukan karena Tuan Zanders hari itu, bagaimana dia bisa diturunkan ke posisi ini? Ya, itu semua kesalahan si brengsek itu. Jika kamu tidak punya uang, kamu masih berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Jika kamu tidak mampu membeli rumah, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Sekarang Chenwei telah kehilangan pekerjaannya, dia masih diganggu oleh orang tua mesum ini. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan gadis-gadis ini, sedikit rasa malu muncul di matanya. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa sebagian besar alasan mengapa Liu Chenwei jatuh seperti sekarang ini adalah karena dirinya sendiri. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju posisi Liu Chenwei. Liu Chenwei, tahukah kamu apa yang terjadi hari ini? Pada saat ini, manajer Qian juga menenangkan ekspresi kegembiraannya, dan bertanya pada Liu Chenwei dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata manajer Qian, Liu Chenwei menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan enggan, saya tahu saya salah. Ketahuilah itu salah. Manajer Qian tersenyum ringan, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Liu Chenwei, Chenwei, sebenarnya, demi kebaikan Anda sendiri, saya mengatakan ini tentang Anda sekarang. Anda mengatakan bahwa Anda bukan lagi wakil presiden perusahaan. Apakah kolega itu seorang agak tidak adil, bukan begitu? Ya. Liu Chenwei memandang manajer Qian yang murung di depannya, dan mengangguk dengan ekspresi tak berdaya. Apa, Chenwei, apakah kamu punya waktu malam ini? Jika kamu punya waktu, bagaimana kalau makan malam bersamaku? Manajer Qian memamerkan giginya dan bertanya pada Liu Chenwei dengan wajah sedih.
Setelah Liu Chenwei mendengar kata-kata manajer Qian, jejak ketidakberdayaan melintas di wajahnya, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan manajer Qian tentang makan jelas lebih dari sekedar makan. Chenwei, kamu harus sangat jelas tentang cara aku memperlakukanmu. Selama kamu bisa menjadi pacarku, aku jamin tidak ada yang berani mengganggumu di masa depan. Bagaimana menurutmu? Manajer Qian terus berbicara setelah melihat Liu Chenwei tidak berbicara. Qian Jianming, sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa aku sama sekali tidak menyukaimu, dan aku tidak akan menjadi pacarmu. Menghadapi pengakuan tiba-tiba manajer Qian, Liu Chenwei menjawab dengan ekspresi patah. Liu Chenwei, kenapa kamu berpura-pura sombong padaku di sini? Bukannya aku belum pernah mendengar hal-hal burukmu, bukankah kamu hanya suka uang? Aku hanya akan memberimu uang, dan kamu berkata bagaimana caranya banyak uang yang kamu perlukan untuk pergi bersamaku open house. Qian Jianming berteriak dengan marah pada Liu Chenwei. Setelah Liu Chenwei mendengar kata-kata Qian Jianming, kilatan kemarahan melintas di matanya, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Qian Jianming, apakah kamu masih manusia? Kamu sudah menikah, dan kamu masih di sini bersamaku. Aku berhubungan denganmu. Juga, kamu baru saja bertanya kepadaku berapa banyak uang yang aku perlukan untuk membuka rumah bersamamu, bukan? Saya akan memberitahu Anda sekarang, uang yang saya minta bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Anda sebaiknya sedikit sadar diri, Anda hanyalah seorang manajer penjualan kecil, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuka rumah dengan saya? Setelah Qian Jianming dipermalukan oleh Liu Chenwei, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhong Chenwei akan berbicara begitu langsung. Kamu bajingan, apa yang kamu pura-pura lakukan denganku? Qian Jianming berteriak dan mengutuk, lalu langsung mengangkat tangan kanannya, hendak menyambut wajah Liu Chenwei. Bab 417. Namun sebelum tangan Qian Jianming mengenai wajah Liu Chenwei, Fendi Zanders tiba-tiba muncul dan mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan Qian Jianming. Qian Jianming tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders di depannya. Siapa kamu nak? Lepaskan tanganmu. Qian Jianming menatap Fendi Zanders dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat marah. Keterampilan macam apa yang bisa memukul seorang wanita? Apakah kamu mampu bertarung denganku? Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan agresif kepada Qian Jianming. Pada saat ini, Liu Chenwei juga melihat Fendi Zanders, dan kilatan kegembiraan muncul di matanya, karena dia tidak menyangka bahwa orang yang berdiri untuk membantunya saat ini adalah Fendi Zanders. Dan karyawan di departemen penjualan sepertinya mengenali Fendi Zanders. Bukankah orang ini adalah generasi kedua yang kaya dari kemarin? Ya, kenapa dia berani datang ke bagian penjualan kita? Jika bukan karena dia, bagaimana Suster Chen Wei bisa diintimidasi seperti ini? Orang ini sebenarnya punya wajah untuk datang. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Meskipun para karyawan ini sangat membenci apa yang dilakukan Qian Jianming terhadap Liu Chenwei di dalam hati mereka, mereka merasa bahwa pelaku semua ini adalah Fendi Zanders. Jika bukan karena Fendi Zanders, Liu Chenwei tidak akan pernah jatuh ke titik ini, jadi para karyawan ini semakin membenci Fendi Zanders di dalam hati mereka. Tapi Qian Jianming menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, dan berkata tanpa ekspresi, aku sudah bilang padamu untuk melepaskan tanganmu, kamu tidak mendengarku, kan? Kamu minta maaf kepada Liu Chenwei sekarang dan aku akan melepaskanmu. Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Tidak, kamu apa, nak? Apa ada hubungannya denganmu saat aku mengajar staf? Katakan padaku. Qian Jianming berteriak pada Fendi Zanders di depannya dengan wajah yang sangat galak. Tuan Zanders, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus segera pergi. Setelah Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, dia buru-buru berkata kepada Fendi Zanders. Saya berkata, jika Anda meminta maaf kepada Liu Chenwei sekarang, saya akan melepaskan Anda. Apakah Anda mengerti maksud saya? Fendi Zanders berkata kepada Qian Jianming dengan nada yang sangat tenang. Qian Jianming memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan mata menatap, apakah kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda adalah kaisar, Anda harus meminta maaf kepada Liu Chenwei hari ini. Ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang. Orang-orang seperti Qian Jianming bukanlah apa-apa di mata Fendi Zanders. Aku bilang siapa kamu? Aku tidak akan meminta maaf hari ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Qian Jianming melihat bahwa Fendi Zanders terlihat seperti seorang bajingan, jadi dia berpikir bahwa Fendi Zanders mungkin adalah anjing penjilat Liu Chenwei, jadi dia tidak mengambil hati Fendi Zanders sama sekali. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Mendengar kata-kata Qian Jianming, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Melihat ada yang tidak beres dengan situasinya, Liu Chenwei segera berlari ke arah Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, saya tahu kamu melakukannya demi kebaikan saya sendiri, tapi saya mohon, tolong jangan, tidak membuat masalah lagi.
turunlah, kalau tidak, saya benar-benar tidak punya cara untuk mengakhirinya. Liu Chenwei tahu bahwa Fendi Zanders saat ini bukan lagi mantan Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders tidak menjelaskan situasinya dengan jelas kepada Liu Chenwei hari itu, Liu Chenwei bisa samar-samar merasa bahwa sesuatu yang serius mungkin telah terjadi pada Fendi Zanders. Dana juga tidak mungkin dibekukan oleh bank. Jadi Liu Chenwei khawatir jika Fendi Zanders terus membuat masalah seperti ini, mungkin ada bahaya, dan dia mungkin dipecat oleh perusahaan. Wah, saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana dan biarkan saya pergi secepatnya, jika tidak, saya pasti akan membiarkan Anda pergi berkeliling. Qian Jianming menatap Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sinis. Pada kali ini, Qian Jianming sama sekali tidak menganggap serius Fendi Zanders, karena dia bukan hanya manajer departemen penjualan, tetapi juga keponakan dari Qian Hongbo, wakil manajer umum perusahaan real estate Hengke yang baru diangkat. Qian Jianming akan menggertak Liu Chenwei dengan sangat berani jika dia tidak memiliki hubungan tingkat tinggi. Fendi Zanders, orang ini adalah keponakan dari wakil manajer umum perusahaan kami. Kami tidak boleh memprovokasi dia. Fendi Zanders tidak tahu siapa paman Qian Jianming, tapi Liu Chenwei mengetahuinya dengan baik. Paman Qian Jianming bernama Qian Hongbo, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ketua perusahaan real estate Hengke. Apalagi Qian Hongbo bisa dibilang sebagai gangster yang sangat terkenal di daerah Jiangcheng. Terkenal. Pada awalnya, Qian Hongbo terutama terlibat dalam pembongkaran dengan kekerasan di Jiangcheng. Tidak peduli seberapa kuat rumah tangga Paku, selama mereka berada di tangan Qian Hongbo, mereka pada akhirnya akan pindah dengan jujur. Faktanya, perusahaan real estate paling takut dengan rumah tangga yang tidak bermoral ini, dan Qian Hongbo kebetulan punya cara untuk menghadapi orang-orang ini, jadi ketua Hengke Real Estate meminta Qian Hongbo menjadi wakil presiden. Dan Qian Jianming mengandalkan hubungan pamannya untuk menjadi manajer departemen penjualan. Inilah sebabnya mengapa Liu Chenwei telah diintimidasi oleh Qian Jianming sedemikian rupa, dia masih tidak berani melawan, karena dia tahu bahwa dia hanyalah wanita yang lemah, dan orang-orang seperti Qian Hongbo dan Qian Jianming bukanlah sesuatu yang dia mampu untuk memprovokasinya, tentu saja dia tidak ingin melihat Fendi Zanders menyinggung perasaan orang-orang ini sekarang. Jika Fendi Zanders masih sama seperti Fendi Zanders sebelumnya, Liu Chenwei akan sangat senang melihat Fendi Zanders menjaga Qian Jianming. Namun sayang sekali Fendi Zanders yang sekarang bukan lagi Fendi Zanders yang asli. Apakah orang ini gila? Beraninya dia memprovokasi manajer Qian. Benar, menurutku orang ini pasti sudah gila. Dia berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya dan berkata dia ingin membeli semua rumah di departemen penjualan kita, dan sekarang dia di sini untuk berperan sebagai pahlawan dan menyinggung manajer Qian. Bukankah dia sedang mencari kematian? Dia masih memiliki wajah untuk datang ke sini. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin saudari Chen Wei bisa jatuh ke dalam situasi ini? Saat ini, gadis-gadis di sekitar juga mulai berbisik. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Chenwei, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu perlahan melepaskan lengan Qian Jianming. Setelah lengan Qian Jianming dicubit oleh Fendi Zanders barusan, dia merasa seperti sedang dicubit oleh tang besi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lengannya mulai terasa asam. Nak, meskipun kamu memiliki penglihatan yang baik, selama kamu meminta maaf kepadaku sekarang dan keluar dari departemen penjualan, aku tidak akan memiliki pengetahuan sebanyak kamu. Qian Jianming tahu bahwa Fendi Zanders melepaskannya sekarang, itu pasti karena dia tahu identitasnya dan takut, jadi dia berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat arogan. Bab 418. Setelah mendengar kata-kata Qian Jianming, Liu Chenwei akhirnya menghela nafas lega. Karena dia tahu selama Fendi Zanders meminta maaf kepada Qian Jianming sekarang, masalah hari ini mungkin akan selesai. Tapi dia mungkin tidak tahu, bagaimana Fendi Zanders saat ini bisa meminta maaf kepada orang seperti Qian Jianming. Hari ini di tempat parkir gedung di Hao, Fendi Zanders dengan baik hati menyelamatkan Zhou Meng, tetapi Zhou Meng memukulinya dan mengira dia adalah pencuri. Kejadian ini telah membuat Fendi Zanders sangat tidak nyaman. Setelah datang ke departemen penjualan, Fendi Zanders melihat Liu Chenwei diintimidasi seperti ini lagi, dan hatinya menjadi semakin marah. Fendi Zanders tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Zhou Meng, tapi dia bisa melampiaskan amarahnya pada Qian Jianming. Identitas Qian Jianming sebagai keponakan wakil presiden Hengke Real Estate mungkin sangat sulit dikacaukan di mata Liu Chenwei. Namun di mata Fendi Zanders, ini bukanlah apa-apa. Paling buruk, Fendi Zanders baru saja membeli real estate Hengke dan membiarkan Liu Chenwei menjadi manajer umum, bukankah itu cukup? Tapi Qian Jianming mungkin saat ini tidak tahu bahwa dia telah menjadi samsak tinju Fendi Zanders. Dia merasa Fendi Zanders harus melepaskan dirinya sekarang karena dia takut pada dirinya sendiri, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Fendi Zanders, "Nak, kamu minta maaf padaku sekarang, lalu keluar dari departemen penjualan, aku tidak akan mengikuti kamu orang seperti ini umumnya familiar. Kamu juga tidak mengenalku."
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qian Jianming, dia tidak bisa menahan cibiran. Ya, menurutku kamu cukup bijaksana. Qian Jianming membuka mulutnya untuk berbicara. Bentak. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders menamparkan wajah Qian Jianming dengan keras. Tamparan Fendi Zanders barusan sangat mendadak, dan Qian Jianming tidak diberi kesempatan untuk bereaksi sama sekali, dan tamparan Fendi Zanders hampir menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya, sehingga efeknya masih sangat menakjubkan. Qian Jianming mundur 2 langkah berturut-turut, lalu duduk di tanah dengan keras, dan darah perlahan mengalir keluar dari hidungnya. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di tempat itu membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Pada saat ini, Liu Chenwei juga melebarkan matanya, menatap Fendi Zanders di depannya, dadanya naik turun. Liu Chenwei tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders, yang biasanya terlihat lembut dan anggun, akan menjadi begitu pemarah hari ini. Tuan Zanders, apa yang kamu lakukan? Liu Chenwei berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi agak bersemangat. Fendi Zanders menoleh dan menatap Liu Chenwei dengan acuh tak acuh, tanpa berbicara, tetapi berjalan menuju posisi Qian Jianming dengan langkah. Asteris bajingan, beraninya kau memukulku. Qian Jianming sepertinya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan berani mengalahkannya. Dia berjuang untuk berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat ganas. Tahukah kamu kenapa aku melepaskanmu sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Qian Jianming tanpa ekspresi. Qian Jianming memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Aku melepaskanmu sekarang, bukan karena aku takut padamu, tapi karena aku ingin membebaskanmu. Fendi Zanders memandang Qian Jianming dan tersenyum dingin, dan sebelum Qian Jianming bisa bereaksi, dia bergegas menuju posisi Qian Jianming dengan langkahnya. Keamanan, di mana keamanannya? Cepat. Qian Jianming tahu betul bahwa dia bukanlah lawan Fendi Zanders, jadi ketika dia melihat Fendi Zanders bergegas mendekat, dia buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. Namun, Qian Jianming biasanya menindas penjaga keamanan di departemen penjualan. Setelah mendengar permintaan bantuan Qian Jianming, penjaga keamanan berdiri di sana tanpa ekspresi seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Ketika Qian Jianming melihat penjaga keamanan tidak bergerak, jejak keputusasaan muncul di matanya, dan dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi saat ini Fendi Zanders bergegas ke belakang Qian Jianming, mengulurkan tangan dan menjambak rambut Qian Jianming, lalu menekan Qian Jianming ke tanah. Fendi Zanders, aku. Biar ku beritahu, aku keponakan Qian Hongbo. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku. Setelah Qian Jianming didorong ke tanah oleh Fendi Zanders, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Tapi Fendi Zanders tidak bisa mengendalikan sebanyak itu sekarang, dia mengangkat tangan kanannya, dan langsung menamparkan wajah Qian Jianming. Bentak. Terdengar suara yang tajam. Darah segera mengalir keluar dari hidung Qian Jianming, dan pemandangan itu sangat berdarah. Setelah melihat adegan ini, gadis-gadis di bagian penjualan menutup mata mereka satu demi satu. Mereka tidak pernah mengira bahwa Fendi Zanders, yang tampak lembut dan lembut, akan begitu kejam. Dan tamparan ini hanyalah permulaan, Fendi Zanders menjambak rambut Qian Jianming, dan menamparkan wajah Qian Jianming tanpa henti. Biarkan kamu menggertak Liu Chenwei. Biarkan kamu menggertak Liu Chenwei. Saat Fendi Zanders memukul, dia juga berteriak dan mengumpat. Dan Liu Chenwei, yang berdiri tidak jauh dari situ, memandang Fendi Zanders yang menunggangi Qian Jianming, dengan ekspresi sangat tersentuh di wajahnya, karena dia tahu bahwa alasan mengapa Fendi Zanders begitu mudah tersinggung hari ini adalah karena dirinya sendiri. Liu Chenwei tiba-tiba merasa dilindungi, yang belum pernah dialami Liu Chenwei sebelumnya. Ketika Liu Chenwei bertemu Fendi Zanders saat itu, memang karena uang dia mendekati Fendi Zanders atas inisiatifnya sendiri. Tetapi pada saat ini, Liu Chenwei merasa meskipun Fendi Zanders tidak punya uang, dia bisa mengabdikan dirinya untuk Fendi Zanders. Bahkan jika kamu tidak punya uang, akan menjadi hal yang sangat membahagiakan memiliki pria seperti Tuan Zanders yang melindungimu, bukan? Liu Chenwei menatap Fendi Zanders dengan matanya yang besar dan berair, penuh emosi. Saat ini, Liu Chenwei merasa meskipun Fendi Zanders tidak punya uang, itu tidak terlalu penting. Liu Chenwei merasa dia mungkin benar-benar jatuh cinta pada Fendi Zanders. Saat kamu benar-benar jatuh cinta pada seseorang, kamu tidak peduli apakah orang tersebut punya uang atau tidak. Tepat ketika Liu Chenwei sedang melakukan bidadari, Fendi Zanders melambaikan tamparannya dan menamparkan Qian Jianming tanpa henti. Pada dasarnya, setiap tamparan menghabiskan seluruh kekuatan Fendi Zanders. Alasan mengapa Fendi Zanders sangat marah hari ini adalah untuk melampiaskan amarahnya pada Liu Chenwei di satu sisi, dan untuk melampiaskan amarahnya di sisi lain. Karena Fendi Zanders terlalu tertekan selama ini, semua kemarahan di hatinya harus dilampiaskan. Setelah puluhan tamparan berturut-turut, Fendi Zanders juga tampak sedikit lelah, dan gerakannya melambat secara signifikan.
Saat ini, hidung Qian Jianming memar dan wajahnya bengkak. Seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Darah mengalir perlahan dari hidungnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Berhenti. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak mengangkat tangan kanannya dan menyapa Qian Jianming lagi, pintu departemen penjualan tiba-tiba terbuka. Bab 419. Saat ini, seorang pria parubaya masuk ke bagian penjualan dengan dua pengawal. Ketika semua orang melihat pria parubaya itu, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Dan ketika Liu Chenwei melihat pria parubaya ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Karena pria parubaya ini tidak lain adalah paman Qian Jianming, Qian Hongbo, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden Hengke Real Estate Corporation. Fendi Zanders tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Qian Hongbo. Hehe, anak ini sial hari ini, dan dia bahkan memprovokasi Qian Hongbo. Saya mendengar bahwa Tuan Qian adalah seorang gangster terkenal di kota Jiangcheng. Sekarang Fendi Zanders telah mengalahkan Qian Jianming seperti ini, Tuan Qian pasti tidak akan membiarkan Fendi Zanders pergi dengan mudah. Benar, sekarang saya ingin untuk melihat bagaimana Fendi Zanders berakhir. Tidak mudah bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Ketika semua orang melihat Qian Hongbo muncul, mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Seolah melihat penyelamat, Qian Jianming mengulurkan tangannya dan mendorong Fendi Zanders menjauh, lalu berlari ke arah Qian Hongbo dengan langkahnya, dan berteriak dengan penuh semangat, "Paman, kamu akhirnya sampai di sini. Lihat, anak ini memberiku bertarung, kamu harus membantuku putuskan hari ini." Qian Hongbo menoleh dan menatap wajah Qian Jianming yang seperti kepala babi yang bengkak, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Anda tahu, Qian Hongbo tidak memiliki anak, dan Qian Jianming biasanya menjadi favoritnya. Melihat Qian Jianming dipukuli seperti ini oleh Fendi Zanders saat ini, dia secara alami sangat marah di dalam hatinya. Qian Hongbo mengepalkan tinjunya, melangkah ke arah Fendi Zanders, lalu mengertakkan gigi dan bertanya kepada Fendi Zanders, "Kamu memukul keponakanku, kan?" "Kanan." Fendi Zanders sedikit mengangguk. Hehe. Melihat penampilan arogan Fendi Zanders, Qian Hongbo tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan ekspresi menghina, "Saya tidak ingin berpengetahuan seperti anak kecil seperti Anda. Ini bagus, kamu menelepon orang dewasa di keluargamu sekarang dan biarkan ayahmu Bu datang dan bicara padaku. Aku tidak punya keluarga, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan." Fendi Zanders memandang Qian Hongbo di depannya dengan tenang, dan berkata dengan tenang, "Anakmu mempunyai kepribadian yang baik." Qian Hongbo tersenyum dingin, lalu menoleh dan berkata kepada dua pengawal di belakangnya, "Jangan bingung, tangkap anak ini untukku, aku ingin mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan mengobrol baik dengannya." Setelah mendengar kata-kata Qian Hongbo, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Semua orang tidak mengerti apa yang dimaksud Qian Hongbo dengan kata-kata ini. Jejak keputusasaan melintas di mata Liu Chenwei, karena dia tahu bahwa jika Qian Hongbo benar-benar membawa pergi Fendi Zanders sekarang, akhir dari Fendi Zanders pasti akan sangat menyedihkan. Jadi Liu Chenwei bergegas menemui Qian Hongbo dan memohon dengan getir, "Tuan Qian, bisakah Anda memberi saya sedikit wajah? Fendi Zanders adalah teman saya. Jika dia menyinggung perasaan Anda karena ketidaktahuannya, Anda harus memberi saya sedikit wajah dan melepaskannya. Bisakah dia melakukannya kali ini?" Mendengar perkataan Liu Chenwei, Qian Hongbo menatap Liu Chenwei dengan acuh tak acuh, lalu langsung menatap payudara montok Liu Chenwei, menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut, "Jadi itu Chenwei. Tuan Qian, teman saya tidak tahu bahwa Anda adalah paman Qian Jianming. Jika dia tahu, bagaimana dia berani melakukan apapun pada Qian Jianming? Anda lihat Anda memiliki banyak orang dewasa, jadi biarkan saya pergi, oke?" Saat ini, Liu Chenwei sedang tidak berminat untuk memperhatikan tatapan cabul Qian Hongbo, dan memohon dengan nada yang sangat rendah hati. Tapi Qian Hongbo ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan sedih, "Karena kamu telah mengatakan itu, Chenwei, maka aku pasti akan memberimu wajah ini. Paman." Melihat Qian Hongbo benar-benar berencana melepaskan Fendi Zanders, Qian Jianming berteriak penuh semangat, "Diam!" Qian Hongbo menoleh dan memarahi Qian Jianming, lalu menatap dada Liu Chenwei dengan penuh nafsu dan berkata, "Chenwei, jika kamu ingin aku melepaskanmu sebagai teman, kamu bisa, tapi aku punya dua syarat." "Syarat apa?" Liu Chenwei tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung. "Syaratku sangat sederhana, pertama kamu harus membuat anak ini berlutut dan meminta maaf kepada keponakanku." Qian Hongbo memandang Liu Chenwei dari atas ke bawah, lalu melanjutkan, "Kedua, kamu harus tidur denganku malam ini, bagaimana menurutmu?" Liu Chenwei membeku di tempatnya setelah mendengar kata-kata Qian Hongbo. Dia tidak pernah berpikir bahwa paman dan keponakan Qian Jianming dan Qian Hongbo sama-sama berbudi luhur. "Chenwei, bagaimana, bisakah kamu menyetujui kedua syaratku?" Qian Hongbo bertanya pada Liu Chenwei sambil tersenyum. "Tuan Qian, berhentilah bercanda dengan saya." Liu Chenwei menggigit bibirnya dan menjawab dengan ekspresi tak berdaya.
Apakah kamu pikir aku sedang bercanda denganmu sekarang? Qian Hongbo menjawab dengan muram, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk Liu Chenwei. Persetan, lepaskan tangan kotormu. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders bergegas ke depan Qian Hongbo, mengangkat kakinya dan menendang pantat Qian Hongbo. Qian Hongbo kini berusia lebih dari setengah ratus tahun, bagaimana dia bisa menahan tendangan Fendi Zanders, dan tubuhnya membentur lantai begitu keras hingga dia hampir terbunuh oleh tendangan Fendi Zanders. Kamu berani menyentuh pamanku, menurutku kamu lelah. Qian Jianming berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat setelah melihat Qian Hongbo ditendang oleh Fendi Zanders, dan kemudian menoleh untuk melihat kedua pengawal di belakangnya. Teriak, apa yang kalian berdua masih lakukan dalam keadaan linglung? Apa kalian tidak melihatnya? Pamanku dipukuli. Cepat bunuh anak ini. Setelah mendengar kata-kata Qian Jianming, kedua pengawal itu sadar dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Meskipun kebugaran fisik Fendi Zanders jauh lebih baik daripada orang kebanyakan karena mengantarkan makanan sepanjang tahun, Fendi Zanders mungkin tidak cukup untuk menghadapi dua pengawal profesional tersebut. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia langsung mengeluarkan kunci mobil Ferrari, menamparnya di atas meja, lalu menoleh dan berteriak kepada penjaga keamanan di pintu masuk departemen penjualan, siapa di antara kalian hari ini yang menyatukan kedua kunci ini? Tanda tanya petik 2. Jika seseorang dikalahkan oleh saya akan memberikan mobil ini kepada siapapun. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, penjaga keamanan semua tercengang. Nak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Salah satu penjaga keamanan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Tentu saja itu benar. Mobil sport saya diparkir di luar sekarang. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan lihat sendiri. Fendi Zanders dengan cepat menjawab. Penjaga keamanan mendongak dan menemukan memang ada mobil sport berwarna merah yang diparkir di luar. Bagaimana kami tahu kalau mobil sport itu milikmu? Penjaga keamanan masih bertanya pada Fendi Zanders dengan sedikit keraguan. Didi. Fendi Zanders menekan kunci mobil tanpa berpikir, dan Ferrari langsung berdering. Beberapa petugas keamanan masih ragu ketika melihat mobil sport itu benar-benar milik Fendi Zanders. Bagaimanapun, pihak lain adalah milik Qian Hongbo. Aku menghabiskan 18 juta untuk mobil sport ini. Kalau kalian berempat melakukannya bersama, kalian masing-masing bisa mendapat minimal 4 juta. Uang ini cukup untuk menghabiskan seluruh hidupmu. Melihat penjaga keamanan masih ragu-ragu, Fendi Zanders berteriak tanpa ekspresi. Bab 420. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, penjaga keamanan tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka. Lagi pula, totalnya 4 juta. Mereka bekerja sebagai penjaga keamanan di departemen penjualan, dan gaji tahunan mereka hanya 50.000 yuan. 4 juta yuan ini cukup bagi mereka untuk berjuang selama beberapa kehidupan. Jadi saat ini, mereka tidak peduli lagi. Bahkan jika pihak lain adalah kaisar, untuk 4 juta orang, mereka harus gigit jari dan bergegas maju. Dalam sekejap mata, keempat satpam itu langsung adu mulut dengan dua pengawal yang dibawa oleh Qian Hongbo. Fendi Zanders tersenyum tipis setelah melihat pemandangan ini, lalu menghela nafas pelan, kekuatan RMB sungguh kuat. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat hantu menjadi batu giling. Sekarang Fendi Zanders akhirnya memahami kebenaran kalimat ini. Ketika Fendi Zanders setuju untuk menggunakan Ferrari-nya sebagai hadiah, keempat penjaga keamanan di departemen penjualan mempercayai kata-kata Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah membuktikan di depan mereka bahwa mobil sport itu memang milik Maple milik Fendi Zanders. Selain itu, mereka ada 4, dan Fendi Zanders hanyalah 1 orang, jadi mereka tidak perlu khawatir Fendi Zanders akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Keempat penjaga keamanan tersebut bergulat sangat keras dengan kedua pengawal Qian Hongbo, karena mereka tahu bahwa selama mereka dapat menundukkan kedua pengawal tersebut hari ini, mereka tidak lagi harus menjalani kehidupan yang sulit, juga tidak akan disiksa oleh orang lain. Meremehkan mereka, dihadapkan pada peluang seperti itu, tentu mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Di sisi lain, Fendi Zanders berdiri dan menyaksikan kegembiraan dengan wajah ceria. Saat ini, dia akhirnya merasakan kebahagiaan orang kaya. Tetapi Liu Chenwei yang berdiri di samping Fendi Zanders tampak cemas, karena dia tahu Fendi Zanders mungkin bangkrut sekarang, dan dia tidak punya uang sama sekali. Jika sebelumnya Fendi Zanders yang memprovokasi orang-orang seperti Qian Hongbo, Liu Chenwei pasti tidak akan berkata apa-apa, namun di mata Liu Chenwei, Fendi Zanders bukan lagi Fendi Zanders yang sama seperti dulu. Saat tumbuh dewasa, Liu Chenwei khawatir Fendi Zanders tidak akan bisa mengakhirinya pada akhirnya. Selain itu, Liu Chenwei merasa Fendi Zanders terlalu impulsif untuk menggunakan mobil sport itu sebagai hadiah. Itu adalah mobil mewah senilai 18 juta yuan. Apa yang bisa dilakukan Fendi Zanders dengan menjual mobil sport ini? Mengapa harus cepat untuk sementara waktu? Namun Liu Chenwei mungkin tidak mengetahui bahwa mobil sport ini tidak berarti apa-apa di mata Fendi Zanders.
Fendi Zanders, sebaiknya kamu cepat dan biarkan orang-orang ini berhenti. Jika ini terus berlanjut, tidak ada gunanya bagi semua orang. Liu Chenwei berteriak pada Fendi Zanders dengan cemas. Itu tidak baik untuk semua orang. Kenapa menurutku tidak? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Liu Chenwei, dan menjawab dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Liu Chenwei menjadi bingung, karena dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Fendi Zanders. Faktanya, Fendi Zanders sendiri tidak tahu untuk apa itu, mungkin untuk melindungi Liu Chenwei, atau mungkin untuk melampiaskan amarahnya. Setelah apa yang terjadi pada Li Yuankang terakhir kali, pikiran Fendi Zanders sebenarnya telah banyak berubah. Pada awalnya, karena Fendi Zanders tidak punya uang, apapun yang dia hadapi, dia suka menyelesaikan masalah dengan cara damai. Dalam kata-kata Liu Chenwei, Fendi Zanders tidak berani membuat masalah, karena dia takut tidak ada cara untuk mengakhirinya. Bahkan setelah mewarisi warisan, Fendi Zanders masih seperti ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia berjalan di atas kulit telur. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders merasa dia tidak perlu tenang. Dia sudah menjadi orang terkaya di dunia, jadi kenapa dia harus takut pada orang-orang kecil ini? Fendi Zanders, aku mohon, cepat dan biarkan orang-orang ini berhenti. Liu Chenwei tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders saat ini, dan membujuk Fendi Zanders dengan cemas. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dengan acuh tak acuh, lalu bertanya dengan lembut, apakah menurutmu Qian Hongbo akan melepaskanku jika aku berhenti sekarang? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Chenwei membeku di tempatnya. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders baru saja menendang Qian Hongbo, bahkan jika Fendi Zanders berhenti sekarang, Qian Hongbo tidak akan pernah melepaskan Fendi Zanders. Meskipun dua pengawal yang dibawa oleh Qian Hongbo terlatih secara profesional, penjaga keamanan di departemen penjualan memiliki keunggulan dalam jumlah. Kurang dari 3 menit, keempat satpam itu langsung menjatuhkan pengawal Qian Hongbo. Melihat kedua pengawal itu benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak, Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berjalan langsung menuju posisi Qian Hongbo dan Qian Jianming. Saat ini, Qian Hongbo tercengang, karena dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan begitu berani, tidak hanya berani menyerangnya, tapi juga berani menghasut petugas keamanan untuk menyerang pengawal yang dibawanya. Jika dia tahu hal seperti ini akan terjadi hari ini, mustahil baginya untuk membawa hanya 2 pengawal. Zanders, Fendi Zanders, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah ditendang dengan keras oleh Fendi Zanders, Qian Hongbo masih merasakan sakit di pantatnya, jadi dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menjawab. Fendi Zanders, biar ku beritahu, aku Qian Hongbo, jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Pada saat ini, Qian Hongbo telah benar-benar kehilangan tampilan arogannya sekarang, dan dia mengancam Fendi Zanders dengan keras dengan mengertakkan giginya. Bentak. Fendi Zanders naik dan menamparkan wajah Qian Hongbo dengan keras, lalu melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menarik rambut Qian Hongbo, menyipitkan matanya dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan kepadaku? Setelah melihat pemandangan ini, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan begitu kejam, bahkan kakak laki-laki seperti Qian Hongbo pun berani mengalahkannya. Bahkan Liu Chenwei memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya saat ini, karena dia tahu Fendi Zanders akan membuat keributan besar tentang masalah ini hari ini. Zanders, Fendi Zanders, kamu tidak perlu takut padaku, tapi jangan lupakan Liu Chenwei. Jika kamu berani menyentuhku lagi hari ini, aku pasti akan memecat Liu Chenwei. Mengandalkan menjadi wakil presiden Real Estate Hengke, Qian Hongbo mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Pecat Liu Chenwei. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qian Hongbo, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu kamu masih memiliki kualifikasi?